Oke kakak, kita lanjut lagi. Subrek dan like ya kak. Dunia iblis-iblis tak terbatas dan segudang bintang gelap paling misterius dibagi menjadi 3 sekolah besar. 3 sekolah utama dipimpin oleh genre Golden Penalty. Golden Death Star adalah bintang suci dari genre Jinzong. Itu juga salah satu dari 3 bintang besar di dunia bintang gelap. Bintang penalti emas. Hanya ada satu kota super besar di seluruh Golden Star, dan ada banyak master di kota ini. Jalanan lebar dan tidak terhalang, dan sejumlah jalan dilintasi di kota ini. Ada banyak bangunan tinggi atau rendah di sebelah jalan. Ada tempat untuk belajar dari satu sama lain, ada tempat untuk bersantai, ada tempat untuk makan di restoran. Itu selalu ramai bintang emas, sebanding dengan kota paling terkenal di dunia negeri dongeng dan setan. Di jalan orang-orang datang dan pergi, dan Qin Yu, yang berburu jubah hitam, adalah salah satunya. Diam-diam berjalan di jalan, langkah Qin Yu tampaknya lambat tetapi beberapa langkah ke ujung jalan. Kemudian Qin Yu berubah arah dan terus bergerak maju. Tujuan Qin Yu adalah Gunung Suci. Di jantung kota, Golden Star adalah gunung yang naik turun, gunung ini berdiri di tengah kota. Di puncak gunung adalah markas dari hukuman emas, di mana puncak sekte Jinzong berkumpul, termasuk kepala 3 raja bintang gelap. Jin Jingjun. Dia juga tinggal di sini. Gunung Suci ini meliputi area yang luas, dan para praktisi di kota secara sadar tidak dekat dengan Gunung Suci. Gunung Suci itu berat, orang biasa tidak diizinkan masuk. Qin Yu telah mencapai kaki Gunung Suci pada saat ini. Gunung di kota benar-benar berkecil hati. Mulut Qin Yu sedikit terbalik, dan kemudian dia melangkah maju menuju jalan Gunung Suci. Di kaki Gunung Suci, ada orang yang menjaga. Ketika Qin Yu tiba, dia akan minum jauh, ini adalah Gunung Suci, dan orang luar tidak diizinkan masuk. Qin Yu tidak mengatakan omong kosong lagi, langsung menunjukkan token Kaisar Bintang 15. Ketika saya melihat token, penjaga segera menghormatinya. Meteor, para tetua telah berlalu, dan meteor itu tiba dan akan dirilis. Apakah kamu tahu bahwa aku ini meteor? Qin Yu ragu. Penjaga itu dengan hormat mengatakan sekte emas yang telah dianugerahi token Kaisar Bintang 15 hanya orang dewasa meteor dan dewasa Wenfeng. Orang dewasa Wenfeng tahu bahwa karena orang dewasa dapat menghasilkan token Kaisar Bintang 15, mereka secara alami adalah meteor dewasa. Qin Yu tidak bisa menahan tawa. Ternyata sekte emas, sekte kriminal, lokomotif kekaisaran Bintang 5 yang dianugerahi token, hanya memiliki dirinya sendiri dan Wenfeng. Melangkah menaiki tangga, Qin Yu menginjak gunung. Qin Yu tidak terbang atau bepergian dengan cepat, tetapi perlahan-lahan naik dan dengan hati-hati mengamati segala sesuatu tentang Gunung Suci ini. Jalan gunung dari Gunung Suci sangat berliku-liku, melewati gunung, sungai, dan bahkan menembus perut gunung. Gunung Suci itu mencakup ratusan mil, dan banyak pohon kuno di gunung itu tingginya ribuan meter, batang tebal adalah titik yang bisa dipegang oleh puluhan orang. Beberapa dari mereka juga tumbuh, tetapi sebagian besar hewan Qin Yu tidak dapat membedakan spesies mereka, dan hewan Suansing ungu sangat berbeda. Qin Yu tiba-tiba melihat aliran cahaya datang dari langit, dan itu hanya setelah sosok pendaratan yang jelas. Itu adalah pemimpin tim dari tim penegak hukum yang memiliki kontak dengan Qin Yu, Wenfeng. Dan wajah Wenfeng tersenyum. Meteor, kamu masih di sini, orang tua saya dan saya memiliki pesan wali berikut, dan saya akan menunggu Anda di luar Zongmen Hall. Siapapun yang ingin menunggu lama tidak bisa menunggu, tidak dapat menemukan Anda dengan kekuatan jiwa. Saya menuruni jalan gunung dan bergegas menemukan Anda. Saya tidak menyangka Anda akan berjalan sedikit untuk waktu yang lama, kata Wenfeng tanpa marah. Qin Yu tidak bisa menahan senyum Wenfeng. Saya tidak tahu di mana Anda menunggu, dan proses pendakian telah menemukan bahwa pemandangan Gunung Suci itu baik, jadi saya menghargainya di sepanjang jalan. Saya minta maaf. Untungnya, aku turun untuk menemukanmu, jika kamu mengikuti para tetua besar, menunggumu, sesuai dengan kecepatanmu. Aku benar-benar harus menunggu sampai gelap, kamu bisa mencapai gunung. Wenfeng tersenyum dan berkata, pergi, jangan lihat, sesuatu nanti adalah waktu untuk menonton. Qin Yu mengangguk, kalau begitu aku akan pergi denganmu segera. Qin Yu dan Wenfeng keduanya berubah menjadi pita, melintasi 2 kurva, dan langsung menembak di puncak Gunung Suci. Qin Yu dan Wenfeng jatuh. Ada ruang terbuka yang ditutupi dengan rumput di depan. Masih ada banyak praktisi berlatih di ruang terbuka. Setelah ruang terbuka itu adalah ruang yang luar biasa. Momentum ruang itu begitu luar biasa, itu adalah emas. Aula utama pengadilan kriminal. Ini adalah halaman hijau. Itu adalah tempat di mana para murid Zongnei sering berlatih dan belajar. Istana di belakangnya adalah aula depan sekte Jinzong. Aula utama masih di belakang aula depan. Wenfeng menunjuk ke istana di kejauhan.
Qin Yu mengangguk, tapi hatinya luar biasa. Dia hanya berpikir bahwa aula utama di depannya adalah aula utama. Dia tidak berharap itu menjadi aula depan. Pemandangan Gunung Suci itu bagus. Ada 17 bukit tinggi di sekitar. Bangunan di atas cukup berbeda. Qin Yu melihat sekeliling dan bukit-bukit di mana bangunan penting seperti aula depan penalti emas dan aula utama tidak yang tertinggi adalah salah satu dari 18 bukit. Wen Feng juga memandangi 17 bukit di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum 17 bukit di sekitar, 7 di antaranya dibangun di atas bukit, adalah tempat tinggal pribadi. 10 bukit lainnya dibangun. Jin Jianzong secara kolektif dimiliki. Qin Yu mengangguk. 7 kuil di puncak bukit itu milik Golden Jubilee, 3 wakil penguasa, Penatua Agung, Penatua Penjaga, dan Kapten Tim Penegak Hukum. Kata-kata Wen Feng membuat Qin Yu mengerti. Ketujuh bukit ini adalah 7 raksasa yang termasuk dalam pidana emas. Wen Feng berkata sambil tersenyum meteor, Anda akan diabadikan kali ini, dan Zhong Nei juga akan mengatur sebuah kuil untuk Anda. Pokoknya, ada 10 bukit lainnya, 2 bangunan bermanfaat, dan 8 bangunan lainnya. Itu adalah kediaman-kediaman yang ditinggalkan di masa lalu, dan itu hanya untuk memperingati. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tidak, aku hanya bisa menemukan tempat tinggal. Bagaimana ini bisa dilakukan? Wen Feng dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Meteor, sepertinya kamu masih belum tahu arti menawarkan posisi ini. Secara historis, Kaisar Bintang 15 terkuat berhak untuk bersaing memperebutkan raja. Aturan yang selalu disatukan adalah bahwa jika tidak ada posisi untuk Kaisar Bintang 15 itu akan diabadikan. Tingkat kehormatannya sama dengan jabatan wakil ketua. Hanya saja tidak ada yang bisa dilakukan. Ternyata itu, tanya Qin Yu, hanya ada wakil penguasa di Sekte Emas ini. Bagaimana mungkin tidak ada tuan? Apakah itu tuan? Ini juga dugaan Qin Yu. Lagi pula, sekte-sekte Mahkamah Agung Emas, secara nominal, haruslah orang dengan status tertinggi dalam dinasti Jin. Jika orang seperti itu ada, apa yang harus dilakukan Jin Junjun? Ya, Wen Feng mengangguk dan tersenyum, penjahat emas sebenarnya adalah raja. Ada 3 deputi ini. Ini juga untuk lebih baik mengelola berbagai bintang sumber. Wen Feng, seorang lelaki tua berambut merah berjalan di halaman hijau di depan, aku menunggu di sana, kamu berbicara dengan Meteor. Ah, maaf, para tetua. Wen Feng berkata sambil tersenyum, lalu berkata kepada Qin Yu, Meteor ini adalah Penatua Fran, tetapi mengelola banyak hal hanya. Ini tentang kecerdasan. Tetua Fran tidak bisa membantu tetapi segera berteriak pada Qin Yu Meteor, nama saya Fran, Anda bisa memanggil saya Fran. Penatua Fran Rande, halo. Qin Yu sedikit mengangguk. Meteor diabadikan, kamu bersedia datang ke Gunung Suci untuk dijadikan tempat ibadah. Aku sangat senang. Tapi aku ingin khawatir tentang itu, karena dia harus mengatur untuk membangun meteor untuk menyembah tempatmu, kata Franke Elder sambil tersenyum. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tidak ingin mengatakan ini lagi. Penatua Frank Rande, saya tidak tahu apakah saya bisa mengatur agar saya bertemu dengan Yang Mulia. Qin Yu berkata langsung, dia pergi ke Gunung Suci untuk berkorban bagaimana mungkin, semuanya bukan untuk token lulus itu. Penatua Franco mengangguk dan berkata, tentu saja, Anda dapat segera melihat Anda. Itu akan membawa saya di masa lalu. Qin Yu tidak ingin membuang waktu. Para penatua Fran tersenyum kepada Wen Feng, Anda tahu, meteor itu ingin sekali melihat keagungannya dan mendapatkan tempat beribadah. Wen Feng juga mengangguk pada Qin Yu. Untuk benar-benar diabadikan, Anda masih harus mendapatkan keputusan resmi tentang dosa. Qin Yu belum menjadi persembahan. Saya memiliki hal penting untuk menemukan Yang Mulia. Qin Yu menjelaskan, Penatua Frank, Anda dapat membantu memimpin jalan. Para penatua Fran tidak banyak bicara, dan mengangguk, kamu ikuti aku, dan sekarang kamu ada di sisi aula konferensi. Kata tetua Frank, yang berjalan di depan. Qin Yu ada di sela-sela dengan Wen Feng. Meteor, apa yang kamu lakukan? Tanya Wen Feng. Di jantung Wen Feng, Qin Yu adalah penggerak bintang, dan keterampilannya begitu dalam sehingga ia tidak mencari ketenaran. Ia tidak berpikir bahwa Qin Yu akan datang menjadi tempat ibadah. Pasti ada sesuatu yang penting. Aku ingin memasuki kuil yang hilang. Qin Yu langsung mengatakan jawabannya, hanya saja aku tidak punya tanda lulus. Kamu ingin memasuki kuil sekarang? Wen Feng berkedip. Apa yang salah, apakah ada yang aneh? Kata Qin Yu sambil tersenyum. Wen Feng berkata dengan ragu, ada banyak artefak di kuil dewa yang hilang, tetapi hanya karena kultivasi Anda saat ini, diperkirakan hanya artefak teratas yang berguna. Sangat sulit untuk menemukan artefak teratas di kuil para dewa. Wen Feng juga berpikir bahwa Qin Yu benar-benar seorang kaisar bintang 15, tetapi dia tidak tahu bahwa tubuh Qin Yu telah mencapai tingkat bintang 17. Hanya saja artefak top tidak berguna.
Selain itu, dengan pemahaman Qin Yu tentang ruang, artefak top tidak berguna. Larangan di pinggiran kuil adalah larangan Tuhan. Ini sangat kuat. Meteor, kamu masih belum masuk. Wen Feng membujuk. Qin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana Wen Feng tahu bahwa Qin Yu memiliki gulungan yang menarik dan Qin Yu tidak peduli dengan artefak di luar kuil. Yang benar-benar dia hargai adalah kuil bagian dalam kuil, seluruh inti. Qin Yu telah melihat kekuatan Kaisar Qing, bahkan jika Qin Yu tidak yakin untuk menghadapinya. Toh, Lian Peng Mo Huang di depan Kaisar Qing, tidak bisa bergerak. Tidak ada keraguan tentang kekuatan-kekuatan. Alasan mengapa Kaisar Qing begitu kuat adalah karena harta karun di kuil. Menurut perkiraan Qin Yu, mungkin Kaisar Qing beruntung mendapatkan harta yang hilang dari aula bagian dalam kuil. Di aula bagian dalam kuil Qin Yu tidak bisa dihindari. Oh, lupakan saja, aku tidak membujukmu. Tidak sesederhana itu untuk memasuki kuil para dewa. Cukup berikan token, kamu perlu 3 raja untuk menyetujui, kata Wen Feng di samping. Qin Yu mendengar bahwa kebutuhan untuk 3 raja untuk setuju. Alisnya tidak bisa membantu tetapi berkerut. Ini memang sakit kepala untuk Qin Yu. Saat ini, Qin Yu dan Wen Feng telah menempuh perjalanan jauh di bawah kepemimpinan Penatua Frank. Ketiganya sudah melewati aula depan dan aula utama. Pada saat ini, 3 orang Qin Yu datang ke halaman biasa. Meteor, ini ruang konferensi, dan mereka seharusnya ada di dalam, kata Franke Elder sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk, tetapi ketika si tua Frank Fran membuka pintu, pintu itu otomatis terbuka. Setelah pintu dibuka, 1 orang keluar dari dalam. Itu adalah pria parubaya pendek yang berputar-putar. Pria parubaya pendek mengalihkan pandangannya ke Qin Yu, ini adalah Meteor. Qin Yu mengangguk, tetapi para dewa tiba-tiba menjelajahi kekuatan orang-orang di depannya. 12 bintang. Wen Feng berkata di samping Meteor, ini adalah wakil penguasa salah satu dari 3 wakil sekte dinasti Jin. Wakil penguasa badai telah sangat lama. Sekarang sebagian besar urusan dalam sekte ini adalah wakil badai. Manajemen berdaulat. Wakil Tuan Badai. Qin Yu sedikit berutang tubuh. Pergi, berjongkoklah dalam menunggu. Wajah gemuk badai menunjukkan senyum ramah, dan mengambil tangan Qin Yu dan berjalan masuk. Alis Qin Yu sedikit berkerut. Dia tidak terbiasa dipegang oleh orang-orang, terutama oleh seorang pria. Tangan Qin Yu sedikit tergerak dan dikumpulkan, ini sebenarnya adalah sarana kecil bagi Qin Yu untuk mengendalikan ruang. Hei badai itu kembali menatap Qin Yu dengan takjub. Dia sama sekali tidak merasakan kekuatan Qin Yu. Tangan Qin Yu terlepas dari tangannya. Badai tidak dianggap longgar. Meteor ini tidak normal, badai itu diam-diam ada di hati. Kemudian badai terus tersenyum dan berbaris di halaman depan, beberapa orang melangkah ke ruang yang relatif kosong. Saat ini, ada 4 orang di aula. Hanya ada 1 orang yang duduk di kursi utama. Tidak ada keraguan bahwa orang ini pasti gelap. Posisi paling mulia di dunia astral, kepala 3 raja besar. Qin Yu memasuki aula, dan keempat orang di aula menatap Qin Yu. Mata Qin Yu juga menatap Jin Junjun. Mata Qin Yu tidak memiliki rasa hormat, tapi dia sangat tenang dan berhadapan dengan Jin Junjun. Hei mendengkur dingin terdengar di aula. Mendengar dengan dingin, Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat sumber suara. Suara yang terdengar dingin itu hanya seorang pria parubaya yang acuh tak acuh. Mata dinginnya penuh dengan setan dan pembunuh. Orang yang baik, wajah Qin Yu masih tersenyum tenang. Kekuatan orang-orang di depan mata masih cukup baik, tingkat Kaisar Bintang 17 perbaikan tubuh hanya setara dengan dirinya sendiri. Sangat disayangkan. Benar-benar ingin melakukannya, Qin Yu memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menyelesaikan lawan dalam 1 ronde. Meteor, ini wakil biru belerang Tuan telah mencapai tingkat Kaisar Bintang 17, adalah penguasa kedua dinasti Jin saya. Para tetua Fran di samping langsung berkata, di samping wakil biru belerang itu adalah wakil penguasa Bao Yu. Yang terakhir dari 3 wakil penguasa juga mengenal Anda, dan adalah wakil penguasa badai. Ini adalah penatua penjaga, yang sangat dihormati oleh Jin Jinzong. Di aula, duduk di kursi utama, Jin Junjun Xing Yuan. Di sisi kanan Jin Punjun, ada 3 kursi, duduk di 2 belerang utama biru, Bao Yu, dan 1 posisi kosong, Qin Yu kira adalah lokasi wakil badai. Di sisi kiri Jin Junjun, ada 4 kursi, tua-tua wali pertama, dan 3 posisi lainnya kosong. Qin Yu tahu bahwa itu harus Wen Feng, para penatua dan posisinya sendiri. Qin Yu hanya sedikit berutang, samar-samar berkata Meteor telah melihat wakil Raja Belerang Biru, wakil Tuan Bao Yu, penatua wali. Kemudian Qin Yu tidak lagi melihat biru belerang ini, tetapi memandang Jin Junjun Xing Yuan, sedikit berhutang Meteor telah melihat yang mulia. Ekspresi dan kata-kata Qin Yu, semua menunjukkan kepribadian luhur mereka.
Rata-rata orang yang telah melihat Kim Jong-jun semua bersumpah dan berkata, melihat Yang Mulia. Qin Yu hanya sedikit berutang tubuhnya dan berkata, lihat, perbedaan antara dua kata ini bisa sangat besar. Meteor menyembah tidak bangga akan hal itu, kata wakil biru sulfur belerang dengan dingin. Qin Yu tidak peduli tentang wakil biru belerang ini. Wakil master belerang biru tiba-tiba mengubah wajahnya. Meteor ini memalingkan wajahnya untuk mengabaikan keberadaannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Biru belerang awalnya dimaksudkan untuk dibunuh, tetapi sedikit lebih lemah dari Xing Yuan, dan ini adalah wakil penguasa. Kecuali Xing Yuan, dia tidak pernah melihat siapapun. Belerang biru, meteor itu mungkin sombong, dan kamu tidak terlalu keberatan. Jin Jingjun. Xing Yuan angkat bicara. Dingin belerang biru dingin menghancurkan mata Qin Yu, mereka tidak akan mengatakan lebih. Qin Yu tidak peduli tentang belerang biru. Dia tahu itu. Belerang biru ini tidak berpengaruh padanya. Meteor, saya sangat senang mendengar Anda datang ke Gunung Suci. Saya pikir Anda akan terus menderita dan mengabaikan posisi penawaran ini, kata Xing Yuan sambil tersenyum. Wajah Xing Yuan ini tajam dan bersudut, bahkan jika dia duduk di sana, dia memiliki perasaan yang berat seperti Taisan. Yang Mulia, Meteor dia datang ke Gunung Suci untuk menerima tempat ibadah, tetapi alasan sebenarnya yang penting baginya untuk datang ke sini bukan tempat ibadah. Wen Feng berkata sambil tersenyum, sambil melihat Qin Yu menerima telepon dan mengangguk. Yang Mulia, saya datang ke Gunung Suci, dan saya berharap Yang Mulia akan memberi saya tanda lulus untuk memasuki kuil orang hilang. Kuil setan. Beberapa orang, termasuk belerang biru, Bao Yu, dan badai termasuk Jin Junjun, terkejut. Bahkan, tetua penjaga, yang menjaga mata mereka terbuka dan mengangkat mata mereka, membuka mata yang keruh dan memandang Qin Yu, lalu terus menyipit. Kuil pesona, meskipun ada artefak tetapi kekuatan meteor, Anda seharusnya tidak memerlukan artefak seperti untuk artefak teratas. Kemungkinan untuk mendapatkan juga sangat rendah. Bao Yu, wakil penguasa mengatakan di samping. Qin Yu hanya diam. Orang-orang ini tahu tentang pelukan Qin Yu. Meteor, 3 raja utama saya di dunia bintang gelap telah lama diperbaiki, biasanya kuil ditutup, hanya 100.000 tahun sebelum ada peluang terpadu untuk masuk. Jin Junjun. Xing Yuan mengerutkan kening. Qin Yu mengerutkan alisnya. Berapa lama untuk membuka saluran masuk kuil yang hilang? Lain kali tanya Qin Yu. Terakhir kali dibuka adalah lebih dari 60.000 tahun yang lalu, dan kali berikutnya dibuka, masih ada lebih dari 30.000 tahun. Penatua Franco menjawabnya. Lebih dari 30.000 tahun. Qin Yu tidak bisa menunggu sampai saat itu. Qin Yu segera berkata, Yang Mulia, pintu masuk ke kuil ini dikatakan telah disegel bersama dengan 3 harta masa lalu, hanya menggunakan token pas dari 3 di bawah pemurnian. Saya bisa membukanya. Saya ingin meminta Yang Mulia untuk membantu membukanya sekali. Saya tidak tahu persyaratan apa yang diperlukan untuk membuatnya. Pertanyaan Qin Yu menunjukkan tekadnya untuk memasuki kuil. Aku tidak mau, aku menawarkan upeti kepada dinasti Jinku. Tentu saja aku bisa menjanjikanmu. Tapi, 2 Raja Heizong dan Bai Xuanzong mungkin tidak setuju. Alasannya adalah untuk menetapkan aturan dan segel ini. Bangunlah dan masuki kuil dewa setiap 100.000 tahun. Yang pertama adalah mencegah orang-orang yang tidak berada di dunia gelap masuk secara paksa, dan yang lainnya membuat artefak di dunia bintang gelap masih dalam kendali 3 faksi saya. Xing Yuan menjelaskan dan berkata. Hati Qin Yu sedikit longgar. Karena kamu setuju, mengapa kamu tidak mengundang Hei Junjun dan Bai Xuanjun untuk datang dan berbicara, kata Qin Yu dengan tulus. Jin Junjun. Xing Yuan tersenyum dan mengangguk. Ya, aku akan mengundang mereka berdua, tetapi kemungkinan kedua janji mereka sangat rendah. Hei Zonzong dan Bai Xuanzong selalu dapat bersaing dengan kita. Yang Mulia dapat mengundang 2 lainnya untuk turun, meteor itu sangat berterima kasih. Jika Anda tidak bisa membicarakannya, meteor hanya bisa menyerah padanya, kata Qin Yu sambil tersenyum. Karena kamu telah bersiap untuk kegagalan, maka segalanya akan lebih mudah. Jin Junjun jauh lebih terkesan dengan meteor di depannya. Jin Junjun. Xing Yuan adalah orang yang sangat pemarah, dan semua orang yang telah menghubungi Xing Yuan tahu. Bahkan ketika dia menjadi raja, Xing Yuan masih tidak memiliki rak untuk raja. Yah, jangan buang waktu, aku akan secara resmi memberimu tempat untuk menawarkan. Jin Bianjun tiba-tiba berdiri, dan beberapa orang yang masih duduk masih berdiri. Qin Yu juga tidak konvensional pada saat ini. Etiket yang sama dari para praktisi bintang gelap. Letakkan tangan kiri Anda di depan dada kanan Anda dan berlindung. Terima saja. Jin Junjun. Xing Yuan mengambil 2 hal di depan Qin Yu. Sia-sia, Qin Yu mengambil 2 hal ini. Kedua, satu adalah perintah, yang lain adalah tawaran token. Urutannya terbuat dari sutra khusus, setidaknya ketangguhan sebanding dengan yang terbaik. Wen Feng,
Kamu bawa meteor ke kuil kuno pertama, dan ruang transmisi, untuk melihat, kata Jin Junjun sambil tersenyum. Wen Feng berdiri ya, Yang Mulia. Ada serangkaian istana di puncak utama Gunung Suci, seperti aula depan dan aula utama. Ada juga banyak tempat di mana para praktisi tinggal. Dari 17 bukit yang mengelilingi puncak utama, 7 dihuni secara pribadi, dan 8 adalah tempat-tempat di mana dinasti masa lalu hidup. Ada 2 istana yang lebih penting bagi Jinzong. 2 tempat ini adalah kuil kuno pertama, dan kuil warisan. Kuil kuno, yang meliputi area yang sangat besar, hampir menempati 70% dari luas bukit. Qin Yu dan Wen Feng berada di luar aula kuil kuno. Berdiri, Wen Feng dewasa, minta orang dewasa untuk menunjukkan token. Para penjaga kuil kuno berteriak dingin. Qin Yu tidak bisa tidak melihat Wen Feng. Wen Feng menjelaskan kuil kuno pertama dan aula yang berkuasa adalah tempat-tempat berat sekte Jinzong. Seluruh dinasti Jin memenuhi syarat untuk memasukinya, tidak lebih dari 10. Persembahan baru Anda tentu saja berkualitas. Masuk. Qin Yu segera mempersembahkan token ibadah. Setelah penjaga melihat token, dia segera membungkuk ke upacara berjanjilah pada orang dewasa, silakan masuk. Qin Yu dan Wen Feng melintasi ambang pintu dan memasuki kuil kuno pertama, yang besar. Kuil kuno pertama dibagi menjadi aula depan dan aula belakang. Ada sejumlah besar plakat gantung di aula depan. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat masa lalu. Pangeran ke-9 ketiga, yang sebelumnya dikenal sebagai Hao Tian, lahir di Bailiansing. Butuh 72 tahun untuk mencapai tingkat bintang, dan kemudian meninggalkan Bailiansing untuk berkeliaran di antar bintang. Pangeran ke-9, yang sebelumnya dikenal sebagai Makro, tempat kelahirannya tidak diketahui, tahun-tahun penanamannya tidak diketahui, dan raja yang dibunuh dari tiran Kaisar Bintang 16 itu telah terbunuh, Sage. Setiap plakat memiliki riwayat hidup Jin Penjun. Dan jumlah plak yang tergantung di aula depan ini, Qin Yu tersapu, begitu banyak hang, plak ini pasti tidak kurang dari 10.000. Menggantung di depan Jin Junjun awal, ketika Qin Yu dan Wen Feng berjalan di belakang, mereka melihat lebih banyak plak. Wen Feng, ada berapa persimpangan di sini? Qin Yu memandang Wen Feng. Wen Feng berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak tahu kekuatan jiwamu? Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum saya tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi karena saya tahu jumlahnya dengan jelas, saya tidak bisa mempercayainya. Ada lebih dari 70.000 plak di sini. Artinya, dari zaman kuno hingga hari ini, sudah ada 7. Lebih dari 10.000 tahanan. Ya, Yang Mulia Xing Yuan hari ini memang lebih dari 70.000 Jin Jinjun. Wen Feng mengangguk. Qin Yu kemudian bertanya berapa lama untuk setiap Jin Jinjun. Wen Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sulit dikatakan. Beberapa Jin Junjun adalah seorang kaisar bintang 15. Dia mungkin telah melayani selama jutaan tahun, bahkan puluhan juta tahun. Sebagai contoh, sekarang Yang Mulia sekarang 18 bintang. Bahkan jika dia seorang raja, diperkirakan bahwa ia akan terbang dalam puluhan ribu tahun. Bahkan mungkin lebih awal. Qin Yu mengangguk. Sulit untuk mengatakan bahwa setiap raja ada di kantor, ada yang panjang, bahkan puluhan juta tahun, ada yang pendek, dan bahkan kurang dari 1 juta tahun. Namun, ada lebih dari 70.000 tahun sejarah, bahkan jika rata-rata lebih dari 1 juta tahun. Dan Qin Yu memperkirakan bahwa waktu rata-rata di tempat harus lebih dari 1 juta tahun. Wen Feng, berapa lama sejarah bintang kelamku? Tanya Qin Yu. Wen Feng menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya saya khawatir tidak ada yang tahu. Sejauh yang saya tahu, sejarah bintang gelap dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah periode tanpa warisan. Pada saat itu, bintang-bintang gelap itu kacau dan satu sama lain. Pertempuran. Sampai saat itu ada 3 harta warisan, yang memungkinkan bintang gelap untuk memasuki tahap perkembangan damai. Hati Qin Yu terkejut. Ya Tuhan, waktu yang diwakili oleh Jin Junjun yang berusia 70.000 tahun hanyalah waktu setelah munculnya 3 potong warisan. Dan siapa yang tahu berapa lama sebelum periode kacau? Sejarah bintang gelap ini cukup panjang. Wen Feng berseru orang-orang saya di dunia gelap saling bertarung. Tanpa kekuatan yang kuat, siapa yang akan menyerah padanya? Lalu ada 3 potong warisan, sehingga semua orang di dunia gelap akan menyerah kepada mereka yang memiliki harta warisan. Qin Yu melihat ke belakang. Melewati aula depan adalah aula belakang jauh lebih besar dari aula depan, ada patung-patung. Ada patung-patung dari setiap generasi raja. Apakah kamu akan memberi hormat? Kata Wen Feng sambil tersenyum. Lupakan saja, itu bukan orang sungguhan, apa yang baik untuk menghormati. Qin Yu berkata dan berbalik, Wen Feng, ayo pergi ke kuil. Benar, apa aula cagar budaya itu? Wen Feng dan Qin Yu berjalan dan berbicara. Aula warisan adalah tempat di mana setiap dosa emas diintegrasikan dengan harta warisan.
Misalnya, setelah Jin Junjun terakhir terbang ke para dewa, harta warisan telah ditempatkan di kuil, sampai nanti ketika keagungan Xing Yuan muncul, fusi, harta warisan. Manajer aula warisan adalah Penatua Wali, kata Wen Feng terperinci. Setelah Wen Feng selesai, keduanya sudah tiba di luar kuil. Kuil ini sangat sederhana, dengan tubuh hitam dan memancarkan suasana kuno. Berdiri sendirian di luar aula membuat orang merasakan penindasan. Meteor, Wen Feng, masuk. Sebuah suara datang dari dalam aula. Qin Yu melihat, duduk di sudut aula utama, duduk di atas orang tua hitam dan kurus itu adalah Penatua Wali. Pada saat ini Penatua Wali telah bangkit dan berjalan kedua. Apa lukisan dinding ini? Qin Yu tampak bingung di dinding kuil. Ada gambar patung di dinding. Pandangan Qin Yu mengungkapkan bahwa ada lebih dari 10.000 gambar ukiran di seluruh dinding aula utama. Tembok ini adalah tempat perang antara orang-orang dari bintang gelapku yang belum mewariskan harta karun itu. Qin Yu tiba-tiba melihat salah satu gambar. Gambar itu ternyata menjadi peta antar bintang seluruh dunia iblis-iblis, tetapi peta antar bintang ini memiliki banyak logo, seolah-olah seluruh dunia iblis-iblis ditempati oleh bintang-bintang gelap. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana dengan negeri dongeng iblis, dunia iblis? Tanya Qin Yu dengan penasaran. Penatua penjaga menghela nafas tak terhitung tahun, bahkan sebagian besar bintang gelapku telah lupa. Dunia iblis peri ini sendiri pada awalnya disebut dunia bintang gelap. Qin Yu mendengar kejutan ini. Apa seluruh dunia iblis peri awalnya disebut dunia bintang gelap? Penatua penjaga menyipit dan berkata, perlahan, bintang gelapku adalah penghuni asli seluruh alam semesta. Adapun yang abadi, iblis-iblis, tetapi batas bawah terbang ke atas. Hanya saja mereka terlalu melonjak dan kemampuan reproduksi dan reproduksinya terlalu kuat, jauh melampaui orang-orang dari bintang gelap kita.